Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan syahrun mubarak unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah Isya dan Tarawih yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini tiada ucapan, tiada kata terbaik yang kita lantunkan ya, selain rasa syukur kita yang tak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curahan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, yang mana ya, malam ini alhamdulillah kita dalam suasana bulan Ramadan, bulan yang selalu kita rindu dan kita nanti untuk bisa berjumpa dengannya. Kalau para sahabat, Bapak Ibu yang berbahagia, dalam riwayat disebutkan mereka menyiapkan dirinya menyambut Ramadan itu 6 bulan sebelum tibanya bulan Ramadan. Saking betapa Ramadan itu sesuatu yang istimewa ya. Kalau kita minimal 3 bulan sebelum Ramadan sudah kita siapkan diri kita lahir dan batin, sehingga kita ketika memasuki Ramadan sudah siap ya. Kita sudah siap untuk melaksanakan seluruh amalia Ramadan ini awal hingga akhir. Dan alhamdulillah malam ini malam yang kedua bagi yang mengawali Ramadan, tanggal 12, dan malam ketiga ya, bagi yang mengawali Ramadan tanggal 11 ya. Saya yakin di masjid ini ada yang mengawali Ramadan tanggal 11, betul tidak Bapak Ibu? Ada juga tanggal 12 ya. Masing-masing ada dasarnya. Al-Fakir alhamdulillah mengawali Ramadan tanggal 11, dan Al-Fakir bukan dari warga Muhammadiyah ya. Dasarnya adalah saya berpatokan dengan pendapat jumhur ulama tentang kapan kita memasuki awal dan akhir Ramadan, yaitu dengan menggunakan ru'yat global. Artinya kalau ada yang menyaksikan munculnya hilal ya di antara kaum muslimin dimanapun mereka berada, di negeri manapun mereka berada, itu pun berlaku untuk kita. Waktu tanggal 11 itu ya tanggal 10 malamnya, tanggal 11 jam 2 jam 3, informasi saya dapat itu dari wilayah, dari negara-negara Timur Tengah, Arab Saudi ya, Mesir, Qatar dan negara-negara sekitarnya, mereka telah menyaksikan munculnya hilal ya. Pertanyaannya, mereka kan bukan negara kita ya, dan beda waktu dengan mereka. Maka jawabannya bahwa kita dengan Arab Saudi itu beda kurang lebih 4 jam atau 5 jam duluan kita Indonesia, karena munculnya hilal itu ketika matahari terbenam, Bapak Ibu yang berbahagia, betul tidak? Kalau waktu Indonesia jam 8, waktu tanggal 11 itu Indonesia itu tidak bisa menyaksikan hilal, itu dia 0 derajat, bulan mati ya. Tapi Arab Saudi 4 jam kemudian itu sudah menyaksikan hilal, dan kita masih berada di hari yang sama. Jadi kalau jam 8 waktu Indonesia, maka 4 jam kemudian itu waktu Arab Saudi. Makanya kemarin beritanya itu sekitar jam 1, jam 2 sudah dapat berita bahwa Arab Saudi, Qatar, Mesir dan beberapa negara sekitarnya itu sudah mengatakan ini sudah masuk Ramadan dan kita bisa sahur di hari yang sama ya. Ini pendapat jumhur ulama ya. Kalau
Yang sama saudara kita dari warga Muhammadiyah tanggal 11, tapi metodenya beda, bukan dengan ru'yat tapi dengan hisab atau ilmu falak, ilmu astronomi ya. Yang mereka sudah tahu setahun, 2 tahun, bahkan 5 tahun yang lalu itu sudah tahu bahwasanya Ramadan tahun 2024 itu jatuh tanggal 11, itu dengan hitungan yang kebetulan sama dengan ru'yat global ya. Kemudian yang mengawali tanggal 12 itu dengan ketetapan pemerintah. Semua masing-masing atas dasarnya kita ikuti mana yang kita yakini, itulah yang kita ikuti. Yang pasti nanti di akhirat kita akan mempertanggungjawabkan amal kita masing-masing. Ya, tidak ada masalah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, persoalan ini sebetulnya akan selesai kalau ada kesatuan umat Islam seluruh dunia. Karena selama belum ada kesatuan, Pak, akan selalu berbeda. Betul tidak Bapak Ibu? Insya Allah suatu saat ketika umat Islam bersatu di bawah satu kepemimpinan, satu komando, maka tidak lagi perbedaan kapan kita mengawali dan mengakhiri Ramadan. Ini yang pertama yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu yang berbahagia. Yang kedua adalah di bulan Ramadan ini, subhanallah, begitu banyak keutamaan dan kemuliaan bulan Ramadan ini yang tidak bisa kita urai ya di mimbar yang singkat ini ya, untuk mengurai seluruh keutamaan bulan Ramadan. Setidaknya saya ingin menyampaikan tentang apa yang pernah digambarkan, apa yang pernah disabdakan oleh baginda Nabi tentang apa yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad ya, yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW ya. Ada 5 pemberian yang Allah berikan di bulan Ramadan kepada umatnya Nabi Muhammad yang Allah tidak berikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasulullah bersabda, Bapak Ibu yang berbahagia ya. Saya bacakan hadisnya ya. Rasulullah bersabda ya, utiyat ummati fi syahri Ramadan khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli amma wahidan fa innahu idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan yanzurullahu ilaihim wa man nadharallahu ilaihim lam yu'adzibuhu abada wa amma thaniyah fa inna khulufu afwahihim hina yamsuna atyabu indallahi min rihil misk wa amma thalitha fa innal malaikata tastaghfiru lahum fi kulli yawmin wa laylatin wa amma rabi'a fa inna Allah azza wa jalla ya'muru jannatahu fayaqul laha ista'iddi wa tazayyani li ibadi aw syaka an yastarihu min ta'bid dunya ila dari wa karamati wa amal khamisa fa idza kana akhiru lailatin ghafarallahu lahum jami'an, yang artinya Bapak Ibu yang berbahagia ya, Rasulullah bersabda ya, jadi Rasulullah bersabda telah diberikan kepada umatku di bulan Ramadan 5 pemberian yang belum pernah diberikan kepada Nabi sebelumku. Yang pertama, kata Nabi, pada awal bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala melihat umatku, memandang umatku dengan pandangan rahmat. Siapa yang dilihat oleh Allah, dipandang oleh Allah, maka dia tidak akan disiksa untuk selama-lamanya. Yang kedua, kata Nabi, bau mulutnya ya, orang yang berpuasa di sisi Allah lebih baik dari bau misik ya, atau minyak kasturi ya. Yang ketiga, para malaikat memohonkan ampun untuk umatku siang dan malamnya. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan penjaga surganya, Allah berkata kepadanya, bersiap-siaplah dan berhiaslah kamu untuk hamba-hambaku, mereka akan beristirahat dari kesulitan hidup di dunia menuju tempatku dan kemuliaanku. Dan kelima, pada akhir bulan Ramadan ya, Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa hambaku. Subhanallah, inilah 5 keutamaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad yang Allah tidak berikan kepada nabi-nabi sebelum diutusnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Bapak yang berbahagia, di awal Ramadan ini Allah memandang orang mukmin yang berpuasa itu dengan pandangan rahmat. Kalau Allah sudah memandang hambanya dengan pandangan rahmat, pandangan kasih sayang, itu
tanda kebaikan, tanda keselamatan. Mudah-mudahan kita semua jamaah Masjid Nurul Iman ini termasuk yang dipandang dengan pandangan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi syarat Allah tidak akan mengadab kita, tidak akan menyiksa kita selama-lamanya. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu yang berbahagia, orang puasa itu, tentu kadang-kadang ada hawa yang kurang sedap, ketika dia berbicara, tapi karena kita puasa dan Allah memberikan pahala dari bau yang tidak sedap, bau mulut kita itu, maka kemudian di akhirat nanti itu lebih harum daripada bau misik. Makanya Imam Syafi'i, Bapak Ibu bahagia, itu memakruhkan kita sikat gigi di siang hari. Jadi kalau siang hari ada kurang sedap, jangan sikat gigi, makruh menurut Imam Syafi'i karena menghilangkan baunya, Bapak Ibu. Itu menurut pendapat Imam Syafi'i. Karena kenapa? Ada kebaikan di balik semua itu. Semua itu karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Isya dan Tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan ini tidak ada yang kita harapkan selain bagaimana kita mendapatkan rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita sudah dapat ampunannya, insya Allah Pak, Allah akan menunaikan segala hajat-hajat kita. Saya yakin dan percaya kita semua yang punya problem, punya masalah hidup. Betul tidak Bapak Ibu? Tidak ada orang yang tidak punya masalah hidup. Mudah-mudahan dengan Ramadan ini Pak, kita menjalani Ramadan ini dengan penuh keimanan kepada Allah. Kita betul-betul sungguh-sungguh dari awal sampai akhir Ramadan. Mudah-mudahan kita semua inilah yang Allah sebutkan la'allakum tattaqun. Dan dengan takwa itulah insyaallah mudah-mudahan Pak, kesulitan-kesulitan kita akan diurai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Akan berikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka-sangka. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang berbahagia, dari setiap masalah hidup kita sekarang ini kita banyak orang punya masalah, termasuk saya juga. Mudah-mudahanlah dengan kita sungguh-sungguh melaksanakan ibadah saum Ramadan ini, Allah Pak menyelesaikan dan membuka jalan keluar dari setiap masalah dalam kehidupan kita. Dan percayalah, Islam ini datang untuk menjadi solusi terhadap apapun masalah dalam hidup kita. Tapi kadang-kadang kita ini Pak dalam melihat syariat Allah itu kadang-kadang kita merasa berat. Padahal memang hidup ini ujian. Allah menguji kita dengan perintah dan larangan. Dan di akhiratlah disebut dengan darul jaza, negeri di mana kemudian Allah akan memberikan balasan dari setiap kebaikan, setiap penderitaan, kesulitan yang kita jalani dalam ketaatan selama hidup kita di dunia ini. Maka marilah kita bersabar pada dalam ketaatan. Lebih baik kita bersabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada nanti di akhirat kita mesti bersabar ketika diseret ke dalam neraka jahanam yang di sana satu hari sama dengan 1000 tahun di dunia. Lebih baik kita bersabar di dunia ini Pak, dalam segala ujian yang Allah berikan. Karena kadang-kadang di balik ujian itu pasti ada hikmahnya. Jadi tidak selalu Pak yang kita pandang tidak baik itu tidak baik. Betul tidak Bapak Ibu? Kadang-kadang ada orang yang diuji dengan sakit. Boleh jadi di balik sakit itu ada hikmahnya. Salah satunya Pak, hikmahnya orang yang diuji berikan ujian sakit, Allah menggugurkan dosa-dosanya. Karena boleh jadi mungkin selama hidupnya ada dosa-dosanya, dan dengan sakit itu Allah menggugurkan dosa-dosanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang berbahagia, di awal Ramadan ini Allah memandang kita dengan pandangan kasih sayang. Allah menjadikan setiap kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir Ramadan kita menjadi orang-orang yang sukses menjalankan perjalanan ibadah, perjalanan ruhani, perjalanan spiritual sebulan penuh. Jangan di awalnya semangat, di pertengahan Ramadan sudah melemah, apalagi di akhir Ramadan. Saya berharap mudah-mudahan semua jamaah yang ada di malam ini, jamaahnya sebagaimana malam ini dan akhir Ramadan juga seperti ini. Kalau ada yang pulang boleh jadi pulang kampung, tapi juga tidak meninggalkan sholat jamaah. Karena pahalanya Pak, subhanallah, orang melaksanakan sholat wajib pahalanya 27 kali lipat. Orang sholat sunnah sama dengan sholat wajib di luar selama bulan Ramadan. Jadi sholat sunat di bulan Ramadan sama dengan sholat wajib di luar bulan Ramadan. Subhanallah, begitu banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita dapatkan dari bulan Ramadan ini. Maka marilah insyaallah kita menjaga stamina kita untuk melaksanakan apapun ibadah yang kita lakukan insyaallah. Bahkan kita prasangka baik, kita niat kebaikan walaupun kita belum kerjakan, sudah dihitung sebagai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mari insyaallah kita semangat ya melakukan kebaikan-kebaikan, takarrub kepada Allah baik dengan amalan-amalan wajib maupun nafilah-nafilah, yang mudah-mudahan dengan semua kebaikan-kebaikan itu kita layak mendapatkan derajat la'allakum tattaqun. Inilah ceramah malam hari ini tentang 5 pemberian yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad di bulan Ramadan yang Allah tidak berikan kepada nabi-nabi sebelum diutusnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa meraih semua apa yang disebutkan tadi ya, dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang disebut la'allakum tattaqun, sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.